Kalau untuk dampaknya itu sebetulnya kita terasa. Belum jadi pelabuhan samudra ini, nelayan ini sudah banyak ngeluh. Katanya hasil tangkapan itu sudah mulai kurang gara-gara kemarin waktu penanaman pancang itu kan siang malam tentam-tentum itu alat yang numbuk itu. Jadi mungkin ikan-ikan ini kan jauh semua. Waktu itu ngeluh semua nelayan. Kali ini, tim peneliti akan menuju lokasi pembangunan pelabuhan Ujung Jabung, tepatnya di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu. Tim peneliti harus melanjutkan perjalanan darat menggunakan sepeda motor. Namun, perjalanan ini tidaklah lebih mudah karena akses jalan menuju Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu telah rusak parah dan tidak layak untuk dilewati. Kecamatan Sadu adalah kecamatan yang letaknya berada di paling ujung Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk menyeberangi sungai, jasa penyeberangan dengan pompong harus digunakan. Sebelum melakukan kunjungan di lokasi pembangunan pelabuhan Ujung Jabung, tim peneliti telah terlebih dahulu menghubungi aparat desa setempat untuk mengkonfirmasikan kunjungan penelitian ini. Melalui sambungan telepon, Kepala Desa Sungai Itik memberikan izin penelitian ini. Setelah kami sampai di Desa Sungai Itik, kami langsung menuju rumah staf desa yang diarahkan oleh Kepala Desa. Namun, staf desa yang ditunjuk tidak dapat menemani perjalanan kami dikarenakan sedang berada di luar rumah dan tidak dapat kami hubungi. Melalui sambungan telepon kembali, kami diarahkan untuk menemui Ketua RT Pelabuhan Ujung Jabung. Lagi-lagi, kami tidak dapat menemui karena sedang berkegiatan di luar rumah. Untuk memaksimalkan waktu, akhirnya kami memutuskan untuk menuju lokasi pembangunan pelabuhan Ujung Jabung. Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Pelabuhan bukan sekedar tempat bongkar muat barang maupun naik turunnya penumpang, tetapi juga sebagai titik temu antar moda angkutan dan pintu gerbang ekonomi bagi pengembangan daerah sekitarnya. Keberadaan pelabuhan sangat diperlukan sebagai salah satu infrastruktur pembangunan ekonomi. Pelabuhan memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian suatu kawasan. Fungsi dari pelabuhan yang komprehensif akan menunjang kegiatan ekonomi kelautan yang lain, sehingga lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan dapat memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengindikasikan perlunya penyediaan infrastruktur pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pembangunan pelabuhan tersebut harus direncanakan secara tepat, memenuhi persyaratan teknis ke pelabuhan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi. Selama ini, untuk mengeluarkan hasil produksi dari Provinsi Jambi, masyarakat harus melewati provinsi lain. Pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah mengusung perencanaan pembangunan sebuah pelabuhan yang berada di kawasan strategis Provinsi Jambi. Hal ini tentu sebagai pemenuhan kebutuhan akses transportasi hasil produksi masyarakat Jambi. Pelabuhan yang akan dibangun digadang-gadang dengan nama Pelabuhan Ujung Jabung. Pelabuhan Ujung Jabung sendiri termasuk salah satu pelabuhan
untuk mendukung program yang direncanakan pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan ekonomi, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia. Wilayah Ujung Jabung menjadi lokasi pembangunan Ujung Jabung ini sendiri. Wilayah Ujung Jabung di pesisir timur Provinsi Jambi seluas 4.200 hektar digadang-gadang akan menjadi kawasan industri yang maju. Kawasan ini akan menjadi pusat berkembangnya industri hilir terpadu yang mengolah hasil-hasil bumi setempat. Sekaligus diusulkan masuk zona 2 kawasan ekonomi khusus dan masuk dalam rencana besar tata ruang provinsi. Kalau ganti ruginya kemarin kan Pak, kami juga ada nemuin Pak Nur Salim yang di Parit 3 ini kan. Iya. Beliau kan tanahnya kena juga, cuman kemarin kami tanya berapa ganti ruginya nih, beliau lupa sudah kan Pak, sudah lama nih Iya, kan Pak. lama ya betul. Bapak masih ingat gak hitungan per pohon itu dulu dihargain berapa sama pemerintah? Enggak, begini baik dulu ini. Ini kan enggak ada dihitung pohon dulu nih, cuman di global. Oh, di global. Di global itulah yang jadi awal-awalnya ini pun istilahnya yang galian anak padat ini dari PU ada, itulah ale-alenya sekali ganti rugi ini cuman di global, enggak ada bahwa satu pohon sekian umpama pinang sekian, enggak ada. Tapi waktu sosialisasi Ada memang disebutkan. iya. Itu disebutkannya berapa Pak? Itu kemarin kita nilai katanya dari umur berapa sekian ternyata ya itulah tadi ganti rugi cuman di global sekian sudah. Jadi tidak sesuai ya Pak sosialisasi dengan nanti pas diganti ruginya ternyata hitungannya Bapak tahunya hitungannya tidak sesuai itu. Itulah yang ada komplain kemarin itu, berhubung dia ya pinangnya kurang, kemudian kelapanya yang sebelahnya banyak pinang, cuman itu ndak ada disebut sekian. Berarti punya aku lah katanya, pindah itu kita kan sama-sama luas, kamu sehektar aku sehektar, kenapa kamu bisa banyak daripada aku? Cuman ini lantaran ndak ada disebut, coba terakan di situ bahwa pohon pinang satu batang sekian ya dak, kali sekian ini ndak, cuman di global bay. Berarti Bapak ada kawan Bapak yang juga di lahannya sama-sama setengah hektar tapi dapatnya lebih banyak daripada yang sebelahan tadi. Itu kalau boleh tahu Pak, perbedaannya tuh banyaknya tuh misalnya jaraknya misalnya 50 dengan 100 atau kayak mana Pak? Tidak, dia kalau di sini karena pada umumnya pembuka lahan dulu pakai ukuran depa rata itu. Kalau 25 berarti 25 depa, bukan kayak nasional sekarang itu meteran, bukan pakai depaan. Dulu pakai depa. Pakai depaan. Setiap buka paret pasti hitung depaan itu, belum ada hitung meteran. Kalau selembar katanya yang sehektar itu 50 depa. 50 depa. 50 depa. Berarti kalau Bapak berapa depa Pak yang terambil alih? Ini kan separuh. Yang di belakang inilah yang mukanya 25 depa lebar, itulah tadi terpotong ke belakang, kadang-kala tidak tentu itu. Kadang 150 depa ke belakang. Inilah yang tersisa karena supradiknya kemarin dibawa sampai sekarang belum ada. Ini pun belum diukur berapa depa lagi yang sisa. Karena dia ngomong kaget balik dari Jambi baru kita ukur, langsung diperonakan, ini sampai sekarang belum ada. Sudah ganti kepemimpinan. Itulah berapa kali disusul ke Jambi, kita ke Jambi katanya BPN. Iya, BPN perhubungan. Apa ini kita dipimpong kayak ini, tunggulah kau turun dibalas juga kayak itu. Itulah makanya dia ngundang rapat deh. Kau rapatlah di situ. Rapat ini pun belum kelar kau naik. Kalau kita yang datangi kau itulah ke Jambi. Di Sabak di Jambi. Apa ini? Per BPN ya, Pak. BPN dengan perhubungan inilah yang main. Kalau untuk pemberitahuannya itu
ke pemerintah setempat itu sebetulnya dapat dikata gimana ya? Dibilang ada memang ya ada, dibilang tidak ada karena pemerintah setempat tidak ada dikasih kewenangan gitu. Iya memang kan per proyek pusat ya Pak. Jadi yang mengelola ini provinsi dengan pusat. Untuk kabupaten lain tidak ada kewenangannya di situ, cuman kewenangan hibahkan tanah tadi. Untuk hibah tanah pertamanya itu 114 hektar kalau nggak salah. Istilahnya kalau masyarakat ini kemarin itu lola ya tidak jadi. Cuman karena masyarakat ini juga menginginkan bangunan itu kan biar ramai daerah sini. Jadi ya memang dapat dukungan dari masyarakat juga. Cuman ganti ruginya kemarin itu agak ini banyak yang enggak cocok dengan keinginan masyarakat dari tanam tumbuh. Tanam tumbuhnya kan dihitung per kakak. Nah itu banyak selisih. Berarti ibaratnya kita ngitung ada 200 batang, ketika pemerintah yang ngitung cuma ada 150 gitu Pak. Pintarnya pemerintah secara global punya si A ini taruhlah 1 hektar itu tanam tumbuh dengan tanahnya terhitung sekian juta gitu. Seharusnya kan dipilah-pilah itu tanam tumbuh sekian, tanah sekian, jadi tahu masyarakat. Sekali sudah pembayaran baru masyarakat ini Berarti tidak ada di sadar gitu. tanah dan tumbuhan itu dihitung jadi satu dengan pemerintah. Dihitung global. Jadi sekali sudah ya namanya masyarakat awam kan. Jadi Tahunya ya nanti pembayaran ya dapat Pak. ganti rugi pembayaran di bank ya sudah diterima itu sekali sampai rumah dihitung-hitung waduh banyak selisihnya. Banyak selisih ya. Yang jelas tahun ini seharusnya sudah penimbunan. Iya. Tadi ada yang di beton keliling juga. Iya betul. Itu ya kalau tidak 101 hektar 114 kali. Cuman ternyata waktu itu sekali ya bahkan di pusat waktu itu kan bupati Jumi Jula Iya. awal-awalnya Iya, juga. zaman dari Jumi Jula. Itu kurang dari itu, Kurang dari 101 atau cuman berapa hektar itu pas enggak begitu. berarti Karena aku agak belakang, jadi enggak begitu waktu Romi. Jadi Romi waktu itu marah. Sampailah Romi katanya mau dibeli lagi, mau dibakar lagi sama Romi Masyarakat. supaya jadi pelabuhan ini. Oh berarti posisi diambil sama Pemkap nih 114 atau 101, tapi sampai ke pusatnya tidak sebanyak itu. Berarti diambil alih sama kabupaten. Kurang tahu itu. Larinya kemana kurang tahu itu. Sama Romi sampai mau dibeli, dibakar lagi. Marah Romi waktu itu. Gimana caranya disetting biar jadi pelabuhan? Ternyata ya kontrak juga. 7 tahun bangun pelabuhan. Jadilah pancangnya biasa sama bendungan. Bilang bagusnya kalau ada kayak aku penelitian coba jalan baik. Nah kalau sudah jalan tengok situasinya, situasi begini jangankan kelapa rumput baik habis sama posisi yang racun dia. Perbedaannya berapa Pak? Tidak ada tentu deh, yang banyak tanamannya kemarin cuman itu tidak ada disebut bahwa sekian. Ada itu 45, ada 70, ada yang 50 katanya. Kenapa beda? Itulah tadi lantaran ada baik tanamannya karena cuman tidak disebut bahwa sekian di global baik. Jadi kemungkinan dihitung kilo-kilo lah ya Pak. Kalau misalnya tanamannya banyak, lebihin lagi ganti ruginya. Agak lebih, cuman itu tidak ada disebut bahwa sekian. Taruhlah seumpama kalau dikatakan 10.000 satu pohon, taruhlah begitu. Tapi ini enggak. Tapi pas sosialisasi memang benar-benar disebutin. Disebut bahwa umpama pinang umur sekian dikatakan 150 satu batang. Umur sekian, kalau umur umpama 2 tahun 3 tahun masih 50.
sedangkan aku penerimaan kemarin orang pun belum terbayar, istilahnya sudah dikasih foto yang ini lunas dari mana, belum sampai dari sama. Oh iya, berarti jadi- memang kebutuhan karena pemerintah butuh data, jadi ada dokumentasi bahwa itu sudah lunas, tapi memang uang belum Bapak terima. Belum, makanya aku ngomong itu pun kalau kita mau protes itu kayak mana, kalau aku ndak mau dipoto kayak mana, kan dipoto satu persatu. Baru ini lunas apa, duit belum lihat kok lunas. Kalau sertifikat kayaknya belum ada. Paling Supradit gitu ya. Kalau punya Supradit pegangan ya, Pak. ya, Supradit. Sekarang Kalau kan- sertifikat kan baru-baru ini. Iya Nah, memang. hasilnya pun yang kebun kelapa itu walaupun sudah diganti rugi, sebelum barang itu dimanfaatkan, dibangun pemerintah, masih orang itu yang ngambil hasilnya. Perjanjian itu memang. Oh, perjanjian itu Sudah terjadi. dari pihak sananya apa masyarakat yang minta? Dari pemerintah buka begitu, masyarakat pun maunya begitu memang. Ibaratnya iming-iming dulu lah ya. Ah, iming-iming. ange-ange dari pemerintah lah, Iya. pertamanya buka nih. Biar ndak ada Oh. penolakan lah, kan biasanya kalau pembebasan lahan tuh kan sering ada penolakan karena ibaratnya entah tanah keluarga, tanah warisan gitu kan. Kalau untuk ini enggak ada masalah. Memang top share iming-iming pemerintahnya kan. Tadi yang Tinggal kenanya dapatnya yang kena berapa gitulah, berapa meter nggak ada dijelasin misalnya sekian meter harganya segini. sudah jelas. Berapa itu Pak? 1 meternya? Makanya itu dari tadi aku lupa kan. Oh, lupa. Tanam 6.000 atau 60.000 atau berapa aku lupa aku kemarin tuh masa harga. Dijelasin lah kemarin tuh. Kemarin sudah jelas Harga juga. tuh dijelasin Harga semua dijelaskan. Batang-batang pisang, batang pinang tuh hitung tuh. Dihitung semua. Itu semua tanahnya harga sekian, tanamannya Batang kelapa, batang kelapa tuh dihitung sekian, juga. batang pinang sekian, batang pisang sekian. Itu memang ada harganya kemarin. Misalnya Bapak sama Ibu dikasih pilihan apa? Boleh nolak, boleh ndak kasih, berarti milih ndak Iya, dikasih. milih ndak Milih nggak dikasih, dikasih, iya. Banyak kan di situ, dia Banyak milih, memang iya. orang Iya, itu itu semua semua. ngasih. Kalau nggak ada pilihan lain, Kalau nggak ada pilihan lagi, ya dia gitu pasal dikasihkan lah. Ndak ada bahasa itu kan sosialisasi pasti Pak ya. Iya, Bapak pasti jadi diundang sebenarnya. gitu kan. Itu ndak ada bahasa bahwa Bapak nanti bisa menolak, ndak memberikan, itu ndak ada Pak. Itu nggak ada memang. Nanti pokoknya dijelaskan seperti Ya, ini, ganti jelaskan, ruginya ini ya. ini gitu. Yang istilahnya kalau bisa ya diminta lah, mohon dikasihkan lah sebenarnya gitu istilahnya kan. harus dikasihkan kayak itu. Tanah ini nih satu bidang, Iya, satu tapi bidang, kemudian Pak. karena diambil ini surat diambil penuh. Di bawah, iya. Nah, itulah. Salahnya susahnya. Dari tahun 2013. Iya. Bapak ini separuh nih, Bapak ada megang saporadiknya. Enggak ada Nggak megang. nggak ada megang Nggak bukti ada. apapun. Semua enggak ada yang megang di sini. Itu susahnya. Bisa dimainkan ya? Berarti kalau seandainya sewaktu-waktu pemerintah bilang ini tanah Bapak nih satu bidang nih punya pemerintah semua. Dijual, ya itu ya tahu jelas lah itu bisa juga. Berarti Bapak nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain apa-apa. udah? Cuman ada dampaknya sekarang ini waktu tenggelam kemarin, Iya. jebolnya tanggul yang Iya kata. di bibir pantai itu. Mm-mm, Ah, jebol. itu dampaknya sudah melebar sampailah ke Pare Tigo sampai ke Pare Duo sebagian. Banjir berarti. Nah, kelapa-kelapa sudah banyak yang mati, kelapa kecil, pinang mati. Nah, itu macam mana cara nanggulangi tanggulnya itu kita juga belum ini. Berarti tanggul itu dari proyek. Dulunya ya pemerintah juga yang bangun tanggul itu. Dulu pemerintah yang Pemerintah bangun kabupaten. sebelum proyek. Sebelum proyek dibangunlah tanggul itu, cuman karena kemarin ada proyek Ujung Jabung ini kan di Berarti tengahnya pemerintah. diratakan tanggul itu untuk lewat mobil angkutan material itu kan. Nah, akhirnya Jebol. jebol. Yang hujan Pas jebol mangkrak pula bulan ini kemarin. bulan yang sampai tenggelam. Oh iya. Ah, bulan 1, bulan 2 itu dapat. bulan 12 lah mulai. Kemarin banjir sampai depan sini, Pak. Alhamdulillah lewat malah. Bukan sampai lewat malah. Kan rumah Bapak sana kan. Itulah bukannya jebol. Itu deh kalau ada orang ngomong jebol salah. Bukan jebol. Kalau jebol berarti dikit ya dah. Iya. Ini merata yang batas ganti rugi kemarin itu memang dibuka. Akses Karena ya. pada waktu itulah aku sempat juga membantah di kantor karena dia ngomong
ini nanti bagus Pak, mulus semua, kataku Pak. Bukan hari ini saya kenal namanya kontraktor itu. Saya sudah lama ini, saya lahir Sulawesi, besar Sulawesi, cuma merantau ke sini. Bukan di sini, baik Sumatera ini aku tahu. Kalau sifatnya kontraktor itu kapan sudah siap kontraknya, tunggulah hilang itu. Apa ndak bisa dikendalikan itu, kabur lah itu. Katanya Pak, ndak. Kataku ndak usah Pak, cerita mulus. Kalau di kantor mulus semua, ndak ada kantor yang berantakan. Kalau di lapangan nanti ndak karu-karuan, nyatanya memang begitu. Jadi tanah yang tembok ini karena tinggi, kering, maka dibawalah ke timbunan itu, di dalam itu yang talu itu dimasuki timbunan. Nanti setelah itu katanya kita ganti. Sampai sekarang alhamdulillah ndak pernah ada gantinya. Itulah makanya aku ngomong, jadi kalau jebol istilahnya bukan sengaja dibuka. Apa jebol karena air, apa kayak mana. Ini memang dibuka dari 1 kilo ini kailir. Jadi aku ndak mengerti kalau orang bilang jebol, jebol kayak mana. Yang dimaksud jebol itu barang istilahnya utuh, rusak sendiri. Ini memang dibuka sepanjang itu, jebol apa 1 kilo. Berarti kemarin sampai depan sini ya Pak? Sampai depan, kan ada talu, pernah kan pinggir pantai ini. Kemarin? Sampai ke sana, enggak. Enggak, baru cuma sampai ya, jalan di atas kan bisa di talu ini jalan ke sini, mulai dari ini ke ujung 1 kilo dari situ memang dibuka. Tapi kemarin banjirnya ini rumah Banjirnya Bapak merata semua, jangan kan Ini tenggelam berarti. tenggelam semua, ayam baik habis. Kurang apalah lagi, ndak ada yang ndak tenggelam. Itulah makanya banyak pinang di sini mati jalan ke darat. Yang petani istilahnya di sini yang mengeluh gara-gara itu karena ya air dari sana memang rata masuk. Pinang, pisang sudah selesai lah. Kalau kita cerita bagusnya kita kalau ada waktu deh jalan-jalan ke sana. Kalau cerita kadang kalau mungkin 1 dijadikan 2, kalau ditengok kenyataannya di lapangan begini, dari direkayasa lagi. Itulah makanya aku ngomong. Iya benar. Kemarin kami sempat ke sana Pak, tapi belum naik apa yang Kelapa baik tengok lah yang pinggir sini kayak mana situasinya. Iya. Sementara ini setelah di bantai air masin kayak mana, baru dilihat yang kayak ini yang agak kurang kayak mana situasinya. Itulah banyak mati sudah itu. Berapa hari Pak ini tenggelam Bapak rumah nih kemarin? Kalau ini lama deh itu buat Bulan bulan 12 itu enggak tahu berapa hari. Karena ya itu lama. Kalau sehari 2 hari ya masih ingat lah 2 hari, cuman tenggelam. Kemungkinan kalau ini harus surut ya kalau banjirnya surut, airnya harus surut juga Pak. Di sini deh kurang. Karena ya kita pakai pagung pintu kayak ini terbatas keluarnya, masuknya enggak terbatas. Jadi itulah tadi kayak mana lagi. Berarti itu pertama kali ya Pak, baru tahun ini memang pertama kali banjir itu karena bendungan dibuka tuh. Iya, tahun inilah yang biasanya agak masuk tapi enggak separah itu. Tapi memang masuk air. Kalau ini memang enggak bisa lagi, itulah tadi yang setinggi-tingginya di belakang ini masih rata ke sini enggak ada. Karena ya itu tadi enggak ada lagi penghalang. Biasanya tahun-tahun kemarin kan enggak apa-apa karena masih pintu-pintu ini masih bisa lah diatasi. Kalau ini enggak ada karena 1 kilo itu kayak mana lagi 1 kilo itu masuk. Oh, berarti tahun sebelumnya memang enggak nyampe bendungan ya tanggulnya tuh enggak sampai 1 kilo yang dibuka. Kalau sekarang sudah memang 1 kilo yang dibuka. 1 kilo memang dibuka. Iya. Jadi enggak ada. Itulah kalau orang kadang ngomong katanya jebol, kataku enggak ngerti Pak kalau dibilang jebol. Yang model jebol itu kayak mana? Coba sebut seumpama. Nah, jebol kan minimal paling ya 5 meter. Apa jebol karena ya tadi ini digesek terus sama air ya wajar lah. Terasa nih dampaknya nih, Pinang selesai sudah yang bagian lari ke Parembat. Karena di situ paling lama airnya surut, air masin langsung. Banyak mati. Sehari 2 hari mati kadang Pak tanahmu. Nah itu kami kasih tembusan sampailah ke kabupaten benar. Sampai kabupaten. Ada turun tangan. Cuman belum ada respon. Kemarin baru disurvei.
Cuman tak responnya macam mana. Namanya Survei. penganggaran kan. Iya. Ya, tahu dewek lah. Tanggulnya mungkin diratakan lah, nggak salah itu. Kalau diambil tanahnya untuk nimbun itu talut di situ. Yang 500 meter tuh. Iya. Udah. Kalau bagian sana lebih parah lagi daripada ini. Berarti airnya sudah memang naik nyampe ke batangnya sana tuh. Sudah. Dan sampai sini juga sudah juga. Sampai atas pangkalnya itu. Oh, itu ada bekas kuning-kuning Iya, itu. kuning-kuning itu. Itu kalau bulan-bulan biasanya kalau pasang besar, kalau pasang ini kan pasang kecil ini. Pasang kecil aja airnya nggak bisa Masuk. keluar gitu ya, Nggak kayak bisa gini. keluar. Dan ini kan akses pelabuhan di situ. Iya. Berarti ini kayak tembusan jalan untuk Jalan, sana. iya, jalan ini. Pas kemarin apa tuh? Lagi proses tuh nyari ikan, ada bang ikannya bang. Adalah. Tapi ada dampaknya lah, berarti misalnya kurang ikannya karena kan prosesnya itu kan nanam pancang tuh kan pasti Pengaruh pakai- ikan ya. Cuman sudah ini berhenti pekerja, mulai kembali lagi ikan, tidak masalah. nggak masalah, berarti Iya. pas udah berhenti nih lah mulai Iya, kalau ada kerja ikan lagi. pengaruhin ikan tuh, dia lari karena suara-suara berisik tuh kan, tetap lari. Berarti kalau pas kemarin prosesnya tuh berarti abang nyari tempat yang agak jauh lah berarti. Agak jauh dari pancang lah. Agak jauh dari panjang. Biasanya jaring kan enak, kita ada ngindari pancang. Sekarang kan harus mesti ngindari pancang. Berarti harus ke tengah lautnya Iya, lebih ke tengah lagi apa agak jauh lagi daripada pancang kan. Salahnya orang tuh buang batu. Buang batu. Sembarangan itu. Buang batu tuh di mana-mana be kan, jadi itulah yang timbul tadi itu ngancuri alat tangkap kami kan, seperti jaring. Jelas Sampai sekarang masih ada bang ya? masih ada batu. Masalah batu buangan itu kan, proyek ini saya dengar cerita dari satu tongkang ini kan, dia nyatar tongkang. Ini kan batu dari Jakarta tak salah apa dari mana, pokoknya dari pulau, Dari luar pulau. luar pulau lah. Ini kan cataran istilahnya kontraknya 1 bulan. Sudah habis 1 bulan muatan masih ada. Dibuang. Nah, dibuang katanya biar cepat. Kalau mau nambah kontraknya, ya silakan katanya, kami tunggu. Cuman kan kontraknya 1 bulan, janjinya bongkar muat itu ibaratnya tuh. Paham. Cuma lantaran kendala ombak kan orang bongkar kan agak telat. Kan ada pantainya juga tak bang? Air hitam. Semuanya ya kan dari sini sampai di Birik sana kan terusan, pokoknya sampai ke arah Sujian tuh ke pantai semua. Kalau misalnya pantai sana tuh dibandingkan dengan pantai yang ada ujung Jabung di sini, menurut abang macam mana masih ekosistemnya? Itulah orang kampung laut, orang tungkal. Malah dia milih ke air hitam ke sana soalnya ekosistem sana bagus. Belum ada kan terganggu. Kalau untuk dampaknya itu sebetulnya kita terasa. Belum jadi pelabuhan Samudra ini, nelayan ini sudah banyak ngeluh. Katanya hasil tangkapan itu sudah mulai kurang gara-gara kemarin waktu penanaman pancang itu kan siang malam tentam-tentum mana itu alat yang numbuk itu. Jadi mungkin ikan-ikan ini kan jauh semua. Waktu itu ngeluh semua nelayan. Kalau kami waktu kemarin kerja sero banyak dapatnya. Sampai 20 kilo, 30 kilo. Tapi hari-hari, kalau orang teroni kan mungkin lebih dari itu. Ya kalau terol. Karena teroni kan dikejar ikan tuh, di mana ada ikannya. Dua udang, gitulah dia. Kalau kami ini nunggu. Tapi semenjak ada pancang ini agak mulai anu lah. Kurang. Maksimal bisa dapat berapa kilo pak? Kalau kami paling-paling 2 kilo Sehari tuh? sehari. Berarti dari 20 kilo jadi 2 kilo ya pak? Iya. Berarti ganggu nian ya pak panjang tuh? Agak terganggu lah. Tapi apa boleh buat memang. Menurut bapak bisa karena ada pancang terus penghasilannya turun itu pak?
Kalau dari penglihatan Bapak itu kenapa Pak? Apa dampak pancang tuh jadi ada dataran lebih tinggi atau gimana Pak? Jadi ikannya udah ada banyak Pak? Kemarin terganggunya bukan apa, waktu dia mancang, dia kan siang malam dia mancang di situ, bunyi tung tung, bunyi besiwan di mancang. Mungkin gara-gara itu lah dia. Tapi itu sampai sekarang dampaknya Iya, ya sampai Pak? sekarang mulai agak agak kurang. Berarti yang Bapak mulai terasenian belatnya tuh cuman dapat 2 kilo. Sekilo tuh mulai kapan Pak? Mulai ada bancang itulah. Berarti 2014 2015 ya. Kalau belat banyak Pak orang nelayan belat di sini. Kemarin banyak, sekarang banyak yang berhenti gara-gara itu. Kira-kira dulu Penghasilan sudah jumlahnya ada menurun. berapa Pak? Hah? Kira-kira dulu Kalau dulu ramai ya, mungkin ada 70 orang. Sekarang tak ada lagi, kosong. pengaruhnya ke ikan yang didapat tuh Pak? Misalnya biasanya ikan yang besar-besar didapat. Iya. Kalau sekarang memang ikannya maksudnya enggak banyak jenisnya. Kalau Pak. waktu sebelum pancang ada ikan kakap ini kan boleh dikata hari-hari. Kalau sekarang kalau dapatnya mungkin mimpi baru dapat ikan itu. Pengambil alih ganti rugi lahan itu kan Iya. diajak sosialisasi. Berarti kalau khusus memang sosialisasi nelayan karena itu kan memang daerah untuk nyari ikan nelayan gitu, tidak ada memang sosialisasi khusus orang-orang nelayan itu tidak ada Pak ya. Tidak, Dari proyek juga nggak ada. tidak. Kalau masang belat Pak, ada resiko ini enggak? Ngerusak habitat kah atau ada dampaknya ke perairan enggak, pantai enggak Pak? Kalau misalnya kita masang belat memang enggak ada mood. Tidak. Cuma pasang kemudian nunggu. Iya. Dia sistem belat tuh Pak, nunggu air pasang kan Pak? Nunggu air surut. Nunggu air surut. Surut. Nunggu air surut pasang. Iya. Baru air pasang kita angkat. Iya. Ya, berarti memang enggak ada mengganggu Nggak ada ekosistem mengganggu. pantai Nian. Iya. Yang banyak belat ke ini ya Sungai Jawi, Bakutuo, terus masih ada. Tapi tak ada kayak kemarin. Kalau kemarin memang ramai. Asal lepas di sini Kuala Nipa sampai ke sana tak ada berhenti belat. Kalau sekarang tak lagi. Terima kasih Pak. Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung memanglah angin segar bagi masyarakat Provinsi Jambi. Sebab dampak positif dari pembangunan pelabuhan adalah meningkatnya perbaikan sektor ekonomi. Namun, apakah hal tersebut akan terrealisasi dengan baik? Apakah sektor lain akan mendapat dampak positif pula, atau malah sebaliknya? Tentu, hal ini perlu menjadi pembahasan yang lebih rinci. Sebagaimana Amartya Sen mengutip dalam bukunya yaitu Development is Freedom, yang mana ia menyebutkan bahwa pembangunan sejatinya dapat dilihat sebagai perluasan kemerdekaan nyata yang dapat dinikmati masyarakat. Terkait komunikasi pihak pemerintah terhadap implementasi kebijakan ini, pernyataan para informan secara keseluruhan menunjukkan bahwa komunikasi yang dikembangkan oleh pihak pemerintahan mengenai implementasi kebijakan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung ini telah dilakukan secara intensif. Namun, yang menjadi problemanya adalah pihak pemerintahan tidak tepat sasaran dalam melakukan sosialisasi ini. Komunikan tidak menyampaikan dengan memaparkan secara spesifik analisis dampak lingkungan yang telah disusun kepada masyarakat sebagai bahan kajian bersama agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat. Tentu ini menjadi PR besar untuk pemerintah agar membuka peluang keterbukaan dan jaminan keamanan terhadap lingkungan masyarakat. Poin selanjutnya mengenai sumber daya. Dalam studi literatur yang kami lakukan, bahwa sumber daya dari pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung ini tergolong dalam sumber daya yang besar. Sebelumnya kami ingin melakukan wawancara
kepada pihak Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah Provinsi Jambi terkait pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung ini. Namun, hal yang tidak disangka-sangka terjadi ketika kami mencoba untuk melakukan administrasi ke Badan Pembangunan, ketika kami mencoba melakukan wawancara kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Secara halus, kami ditolak untuk melakukan wawancara dengan alasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tidak berada di tempat. Lalu kemudian kami mencoba kepala bagian, namun lagi-lagi dengan alasan yang lain kami ditolak, sehingga kami melanjutkan penelitian ini melalui studi literatur. Dalam penelitian ini, kemampuan sumber daya manusia secara kualitas dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman terhadap implementasi pembangunan proyek Ujung Jabung. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia untuk pemahaman implementasi program pembangunan sudah sangat baik. Setiap tahun proyek ini dikucuri anggaran APBN yang besarnya berbeda-beda. Yang terakhir, berdasarkan informasi LPSE tahun 2019, dilelang paket pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Ujung Jabung dengan pagu sebesar 41.076.148.000. Terhitung sejak tahun 2014 hingga 2019, besaran dana APBN yang digulirkan untuk pembangunan pelabuhan ini adalah sebesar 225.676.148.000. Meskipun dana yang dikeluarkan sudah besar, tapi pada kenyataannya pembangunan pelabuhan ini masih hanya sebatas pancang saja dan jauh dari kata siap untuk digunakan. Padahal pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai prioritas utama pada tahun 2021. Sumber daya finansial ini seharusnya dapat digunakan secara maksimal dan adanya transparansi penggunaan. Pada penelitian ini kami temukan bahwa sikap pelaksana di lapangan tidak sesuai dengan pembuat kebijakan, sebagaimana terjadi pada kasus pembayaran pembebasan lahan. Masyarakat Tanjung Jabung Timur, khususnya masyarakat Desa Sungai Itik, sangat menyambut dengan baik dan antusias dengan adanya pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung ini. Pembangunan ini dianggap sebagai langkah pemerintah dalam melakukan percepatan ekonomi nasional. Tentu, hal ini menjadi modal utama pemerintah untuk dapat menjalankan pembangunan dengan baik. Namun, ketika pembangunan dilakukan dengan skema di luar yang telah disosialisasikan kepada masyarakat, timbullah keresahan karena mulai adanya dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi, birokrasi, sumber daya, dan sikap pelaksana dalam setiap kebijakan masih perlu evaluasi kembali, agar setiap kebijakan yang ada dapat menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan. Tak hanya itu, pembangunan yang selalu digaungkan sebagai pembangunan berwawasan lingkungan seharusnya mengedepankan kelestarian lingkungan, yang mana kelestarian tersebut adalah keadilan bagi setiap generasi yang saat ini dan generasi yang akan datang. Sebuah kisah dari tim peneliti. Ketika para masyarakat menyampaikan keinginannya agar kami menjadi penyuara setiap harapan-harapan masyarakat kepada pemerintah terkait pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, masih terngiang dengan jelas
sebuah harapan dari masyarakat. Nak, kami sangat membutuhkan pembangunan akses jalan. Kami harap pemerintah segera melakukan pembangunan akses jalan ini, agar Kecamatan Sadu tidak lagi menjadi kecamatan tertinggal, kecamatan yang pelosok karena akses jalan yang sulit dilalui. Ini menghambat laju ekonomi dan kemajuan daerah kami. Tentu ini mengetuk pintu hati kami. Hari ini mungkin kami hanya seorang mahasiswa yang duduk dan menimba ilmu. Tapi kami yakin atas sebuah kalimat motivasi bahwa puncak sebuah ilmu bukanlah pengetahuan. Akan tetapi puncak sebuah ilmu adalah pengabdian. Mungkin tidak hari ini atau dalam waktu yang singkat, namun di hari ke depan kami yakin akan ada masa pengabdian kepada negara untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.